skor saya cabut, kita buka kembali. Ya, Kita langsung, lanjutkan langsung. ke Pak Cudri. Ya. Boleh kita jelaskan sedikit, kita mohon share Bapak. Tadi Bapak katakan bahwa otopsi itu tidak perlu menyeluruh begitu tadi Pak. Saya boleh tanya, kalau tadi Bapak sampaikan ahli boleh berpendapat gitu kan ya Pak ya. Bahan untuk ahli memberikan pendapatnya Pak dikaitkan dengan barang bukti yang tadi berupa hasil-hasil lab. Bagaimana menurut Bapak? Apakah pendapat ahli itu harus didasari atas adanya hasil lab atau bagaimana? Boleh Pak Cudri? Begini, memang idealnya harusnya otopsi. Ya. Ideal. Itu idealnya. Baik. Tetapi kita tahu di dalam masyarakat Indonesia ada yang tidak mau diotopsi gitu ya misalnya. Nah sekarang bagaimana kalau misal tidak ada otopsi menyeluruh, kan bisa sebagian ya misalnya dalam milim di lambung. Nah sekarang saya kira yang menarik hangat tadi perdebatan ini kan mengenai cutting bawis dengan ahli gitu. Ya. Nah ahli ini kan sebenarnya dia bukan cutting bawis karena dia bukan saksi fakta. Ya. Nah, Tahan dulu. Ngaco, dengar tuh, dengar beliau ini. Pak Cudri silakan. Lu udah salah masih ngotot. Enggak, saya cerita. Itu baru saja jawab. Iya. Saya kan cerita. Makanya kalau Anda belum siap jangan tampil dong di TV beginian. Tahan dulu. Bang Hotman, Bang Cudri dulu. Ya. Kita ini kan ahli hukum, barusan udah dijawab langsung. Kalau dia salah Ya, tonjok boleh, aja. Boleh Bang Muhammad, Anda kita tahan campur dulu. bawa. Bukan, Tahan dulu. Kamu berani samping. Pak Cudri lanjut. Ya. Pak Jaya tahan. jadi Lu Anda mengatakan satu sama sama. nah Ya Bang. Ya. Oke. jadi kalau misalnya Terima kasih, Bos. karena ahli itu menyampaikan perkiraan, Iya, benar. perkiraan itu karena ahli itu dia bukan saksi fakta, sehingga dia tidak tahu exactly kapan itu dilakukan. Jadi itu memang diperkirakan. Dan ini kan juga dengan persesuaian dengan surat dakwaan. Surat dakwaan itu diperkirakan dibilang kira-kira ini setidak-tidaknya waktu masih di dalam tahun sekian. Oke. Itu kan untuk dalam rangka tempus delicti. Oke. Tetapi ini. Nah, sekarang misalnya ada contoh dalam racun ini misalnya kasusnya Munir. Ya Munir itu kan kasusnya itu juga ini ya yang diduga pada sampai sekarang juga masih gelap, diduga itu racunnya itu dimasukkan di launch-nya Singapura. Tapi itu kan tidak pasti ini. Nah, semua secara idealnya ini. Nah, sekarang kita kembalikan lagi tadi saya katakan, apakah dengan kekurangan bukti ini mengakibatkan tidak ada keadilan gitu. Ya kan? Karena tujuan dari acara peradilan ini ya menurut konstitusi ini di pasal 24 Undang-Undang Dasar ini bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan bidang peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Nah, jadi di sini Bukti kurang pun bukan, maka ini. Nah, kita gini ya. Kan di dalam hukum acara pidana ini ada dua pihak yang bersengketa, jaksa penuntut umum mewakili negara dengan korban, dengan penasihat hukum ini mewakili terdakwa. Nah sekarang ada dua sisi, KUHP ini dua-duanya mengakui yang seimbangkan untuk dalam rangka mencari kebenaran material, ya kan? Nah sekarang kalau misalnya tidak ada bukti, ya kan? Apakah keadilan korban itu diabaikan? Nah yang kita cari ini adalah kebenaran formil atau kebenaran material. Nah ini jaksa ini berdiri menjadi kebenaran material. Nah ini sekarang kita uji kan bagus ya. Sekarang ini kesempatan ya. Tidak semua perkara ya bisa ada satu terdakwa ya. Dia membayar suatu pengacara yang terkenal. Dia bisa mempertahankan itu. Tidak semua terdakwa bisa menghadirkan ahli. Beda ini gitu loh ya. Jadi dalam kasus-kasus yang katakanlah yang ini menyangkut terdakwanya ekonomi lemah, ini tidak bisa ini. Jadi sebenarnya ini pengadilan yang ideal ya. Artinya karena kita di luar ini bahwa secara ini kita sudah ini tinggallah hakim dia memilih dari keyakinan mana yang dia ini kan. Jadi saya kira harus perlu diluruskan lebih dahulu Pak. Yang pertama itu harus mencari kebenaran material dulu ya. Karena apa? Ini dalam peristiwa pembunuhan. Bukan peristiwa orang mati loh Pak ya. Peristiwa pembunuhan. Pertanyaannya sekarang ada orang mati. Mati karena apa? Ini harus dijawab dulu. Itu kalau itu nggak dijawab jangan bicara tentang pembunuhan lah gitu ya. Kita harus objektif dalam konteks ini, nggak ada perspektif-perspektifan ya. Kita prosesnya ada objektif. Ini orang mati sebabnya karena apa? Proses pembuktian itu harus ilmiah. Ini saya katakan tadi kausalitas. Orang mati karena apa? Fakta ada orang mati. Karenanya ini belum ada. Kalau simpulan yang dibuat oleh ahli dari lab mengatakan, yang satu mengatakan bahwa
dalam perutnya itu ada sianida. Tapi bukti yang lain nggak mengatakan bahwa itu adalah mati karena sianida. Atau sebut saja tidak ada kandung negatif sianida. Nah, ini yang harus dipastikan terlebih dahulu. Seharusnya menurut ahli dulu, hakim mestinya harus campur tangan, ngundanglah ahli terhadap fakta-fakta yang sudah ada, mestinya undanglah ahli yang independen atau ahli semua independen ya. Tapi sebagai jalan tengah untuk membuktikan itu. Kali itu tidak ada, janganlah bicara orang mati harus ada yang bertanggung jawab. Keliru juga itu ya. Jadi tidak bisa. Harus dalam hukum pidana harus ada perbuatan pidana plus melawan hukum dulu. Tanpa itu jangan bicara siapa yang harus bertanggung jawab. Pak Erwin. Saya ingin kembali ke belakang sedikit tadi soal masalah perbedaan waktu. Perbedaan waktu. Yang penting adalah bahwa peristiwa itu masih terjadi dalam rentang waktu yang didakwakan. Soal bahwa ini tidak tepat benar kapan itu dimasukkan sianida. Kan begitu kan, karena ini hanya perkiraan dari seorang ahli kan begitu kan. Ini tidak menjadi serta-merta membuat bahwa tidak ada perbuatan. Itu tidak meriakan perbuatan. Tidak bisa kemudian perbedaan waktu itu bisa mengalihkan pelaku menjadi yang membawa atau yang memesan? Nah, mungkin yang terjadi adalah dengan situasi perbedaan waktu ini bisa saja ini dimanfaatkan oleh penasihat hukum untuk mencoba menggoyah keyakinan daripada hakim. Itu aja sebenarnya kelemahannya. Tapi bukan berarti menjadi peristiwa tidak ada. Saya jawab itu ya, bukan soal penasihat hukum ini. Kalau di bulan April 3 bulan kemudian ahli racun sesudah busuk, maaf nih, udah busuk almarhum. Ahli racun bulan kemudian pergi ke lab, dites lah ini, ya. Bukan pada saat itu dites, 11 April 2016. Ya, kemudian hasilnya adalah bahwa masa saksi ahli mengatakan diperkirakan itu racun dimasukkan pada saat kopi di bawah penguasaan si pemesan minuman. Aduh, Anda itu punya hati nurani, nggak ada pendapat ahli seperti ini pada jam 16.30. Itu kan hak yang berhak ngomong itu kan saksi fakta. Oke. Kalau hanya menebak-nebak juga nggak boleh. Oke. Berarti kalau menebak-nebak itulah spekulasi. Karena apa? Jam 16, tadi kan sudah 16, 2 menit sebelumnya kopi itu masih di tangannya bartender. Berarti perbedaannya dengan ahli ini hanya 2 menit. Bagaimana ahli manapun hanya Tuhan yang tahu dalam 2 menit bisa berakibat berbeda. Makanya saya bilang ini bukan rangkaian kejadian fakta. Padahal jaksa mau mencoba membuktikan rangkaian kejadian untuk membuktikan Jessica. Ini spekulasi, itu yang maksud saya tadi. Pak Edwin lagi bedanya jawab. hanya 2 menit, bukannya pengacara yang bikin karena berita acara mengatakan, saya udah baca tadi. Saksi menyajikan kopi itu jam 16.24 33 detik. Itu si Agus. Datang tiba-tiba saksi ahli racun di bulan April. Racun itu dimasukkan 16.30. Dia melebihi Tuhan. Dia kan saksi ahli. Bagaimana dia tahu aliran? Kalau racun dites di sini udaranya beda, panas kan beda-beda aliran racun. Itu maksud saya. Jadi bukan pendapat saya. Apakah kebenaran yang dirangkai itu harus faktual seperti yang disampaikan Bang Hotman tadi? Ya, soal sebenarnya memang di dalam keterangan ahli muncul yang demikian. Seorang ahli toksikologi misalnya membuat suatu perkiraan kapan itu dimasukkan, kan begitu kan? Toh juga dia kan dengan mempertimbangkan kurun waktu mulai disajikannya kopi sampai di meja. Jadi walaupun memang ini tidak menjadi porsi dia, tapi tidak ada salahnya. Yang penting bahwa itu tidak membuat keterangan ahli ini menjadi tidak valid. Kan begitu aja. Spekulatif. Karena kalau gimana kalau hukuman mati, rela nggak dengan pendapat spekulatif seseorang dihukum gantung? Yang karma siapa? Kita yang dokter-dokter ini. Bang Hotman, ini kita coba ambil pelajaran dari tadi saya udah singgung ya kasusnya Munir. Kasusnya Munir itu juga waktu dalam sampai putusan dewan itu hakim juga memutuskan juga tidak tahu exactly kapan dia mati. Diperkirakan di terbangnya itu adalah dari Singapura ke Amsterdam. Artinya, diperkirakan. Dalam kasus Munir saya udah baca putusannya, teori getting dawis itu sangat kena karena berkali-kali dia telepon keluarganya si Munir. Jam berapa pergi? Jam berapa pergi? Itu ada. Artinya ada tebakan waktu juga. Ada, iya. Ada tebakan waktu.
persis seperti saya bilang tadi, TV di sana hilang jam 12. Oke. Jam 10 ada yang melihat saya di pekarangan. Jam 2 saya dilihat saya menjual TV. Ya. Dia nggak ada yang lihat saya curi TV. Kalau dalam kasus Polikarpus, aku udah baca putusan PK-nya Ya. bahwa memang 4 kali si Polikarpus itu menghubungi keluarganya si Munir. Oke. Jadi nggak berangkat, pesawat udah dijemput belum? Oke. Makanya Jaya belajar Baik. sebelum ngomong di TV. Ya. Baik, Ya, baik. Dea. Oke, polemik kita lanjutkan setelah ini. Polikarpus benar. Ya.